Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Sinta Cendra Dewi dengan NIM G0024216 dari kelompok B9. Jadi di sini saya akan melakukan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Masuk ke laporan pertama. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Jadi ini yang pertama itu ada anterior, terus ada posterior dan posterior ya. Berarti kita masuk ke anterior dulu. Jadi anterior itu bagian terluar itu ada ini paling luar, ini paling dalam. Yang paling luarnya itu ada kulit. Jadi kulit ini merupakan organ yang melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali itu umbilikus. Nah, terus setelah kulit itu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini tuh dibagi jadi dua, yaitu fascia camper sama fascia scarpa. Kalau fascia camper itu biasanya disebut dengan panniculus adiposus atau lamina superficialis. Nah, terus kalau yang fascia scarpa itu tuh biasanya disebut dengan stratum membranosum atau lamina profunda. Setelah ke superficialis itu masuk lagi ke agak dalamnya, yaitu fascia profunda. Nah, kalau fascia profunda ini merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan juga terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, lanjut lagi ada musculi et aponeurosis. Nah, di musculi et aponeurosis ini dibagi jadi 5, yaitu ada musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, ada musculus transversus, ada musculus rectus abdominis, dan musculus pyramidalis. Nah, terus lanjut lagi ada fascia transversalis. Itu tuh merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari atau kayak ngebatasin gitu cavitas abdominalis, dan kalau lanjut lagi ke dalam itu bakal ke dalam cavitas pelvis. Nah, fascia ini tuh paling kelihatan di sebelah dalam dari musculus transversus abdominis kayak gitu. Terus lanjut lagi agak dalam lagi itu ada fascia extraperitonealis. Nah, itu tuh lapisan yang memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Dan isinya itu jaringan lemak. Nah, habis itu kalau fascia ini tuh kalau ke arah anterior biasanya tuh disebutnya preperitoneal. Kalau ke arah posterior itu biasa disebut retroperitoneal. Terus kalau di dalam bagian fascia ini tuh ada viscera retroperitoneal dan juga ada viscera intraperitoneal. Nah, terus ada lapisan paling dalam. Jadi ini udah lapisan paling dalam, yaitu peritoneum parietal. Ini peritoneum parietal ini dibedain jadi dua, yaitu ada peritoneum parietal sendiri sama peritoneum visceral. Nah, kalau yang parietal ini itu lapisan yang ngelapisin bagian dalam dinding abdomen. Jadi itu bagian dalamnya. Nah, kalau visceral ini buat permukaan organ visceral abdominisnya. Nah, kalau yang ini tuh ada dua. Jadi ada yang seluruh sama ada yang sebagian. Kalau sebagian itu namanya retroperitoneal. Kalau yang seluruh itu intraperitoneal.
Nah, selanjutnya juga ada cavum peritoneal mayor, cavum peritoneal minor, sama foramen epiploica winsui. Oke, mungkin anterior cukup segitu. Lanjut ke posterior. Jadi di posterior ini nggak jauh beda gitu sama yang tadi anterior, tapi dia tuh dibedainnya di muskulusnya. Jadi kalau di muskulus posterior itu lapisan pertamanya ada muskulus latissimus dorsi, terus lapisan keduanya ada musculus obliquus externus abdominis, erector spinae, ada longissimus dorsi, serratus posterior inferior. Terus juga di lapisan ketiga ada musculus multifidus, terus ada interspinalis, ada obliquus internus abdominis. Terus di lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, terus ada iliopsoas, terus sama ada transversus abdominis. Terus selebihnya itu sama. Oke, lanjut kita ke 1B. Pertanyaannya, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Nah, tadi tuh aku udah sebut juga sih, ada ototnya itu dibagi jadi 2 ya. Ada flat muscles sama ada vertical muscles. Nah, kalau flat muscles ini ada isinya tuh ada musculus externus, ada obliquus externus. Nah, di obliquus externus ini ada ligamentumnya, namanya ligamentum inguinale. Nah, ligamentum inguinale ini juga merupakan apa? Jadi dia itu merupakan batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang ngebentuk ligamentum inguinale dextra dan sinistra. Nah, aponeurosis ini kalau berjalan itu tuh dari sias ke tuberculum pubicum, dan dia tuh kalau kalau dia melipat itu tuh ngebentuk kanalis inguinalis. Terus lanjut di flat muscles itu ada musculus obliquus internus sama musculus transversus. Nah, terus kalau kalau selanjutnya itu ada ini dari luar ke dalam, muskulus dari luar ke dalam. Jadi tuh dari luar ke dalam itu ada pertama paling luar ya, itu musculus external obliquus externus. Dia tuh bentuknya inferomedial. Terus ada musculus obliquus internus, dia tuh bentuknya superomedial. Terus sama yang terakhir itu ada paling dalamnya itu ada musculus transversus abdominis. Lanjut ke 1C. Pertanyaannya, jelaskan struktur penggantung. Jadi struktur penggantungnya itu, jadi ini tuh udah diomong tadi ya tentang peritoneum parietal. Nah, fungsi peritoneum parietal sendiri tuh buat pelumas. Yang pertama buat pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Terus yang kedua ada menyimpan lemak. Yang ketiga ada pertahanan terhadap infeksi, dan juga sebagai alat penggantung organ viscera. Nah, ini ya alat penggantung. Terus yang keempat ada mempercepat absorpsi obat-obat yang bakal masuk secara intraperitoneal. Jadi tuh aku jelasin singkat ya. Jadi peritoneum parietal ini yang tadi yang melapisi bagian dinding abdomen, ya kan? Terus yang peritoneum visceral, tadi kan parietal yang melapisi dinding abdomen, kalau visceral yang melapisi organ-organ visceral dari abdomennya. Kalau cuma sebagian itu namanya organ retroperitoneal.
Kalau yang seluruh bagian dilapisi itu namanya intraperitoneal. Nah, terus kalau yang retroperitoneal itu apa? Organ-organnya tuh kayak ada suprarenal gland, ada aorta, duodenum kecuali pars superior, terus ada pankreas kecuali kaudanya, terus ada ureter, ada colon ascendens et descendens, terus ada kidney, ginjal, terus ada esophagus sama rectum. Nah, kalau yang dilapisi oleh seluruhnya atau intraperitoneal itu organnya ada gaster, ada duodenum pars superior, ada ileum, ada ileum, ada appendix vermiformis, ada colon transversum, colon sigmoidea, sama cauda pankreas. Terus ada lien, ada hepar juga. Mungkin cukup sekian kalau yang laporan pertama. Lanjut ke laporan kedua. Pertanyaannya, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun, pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dengan sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai lambung, serta gimana kompensasi sphincter sama dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi kita jelasin dulu tentang traktus digestivus superior, mulai dari mulut sampai ke lambung. Ya, seperti kita tahu kalau kita makan pasti lewat mulut dulu ya. Jadi yang di mulut itu dibagi jadi dua bagian. Itu ada vestibulum oris, itu bagian sebelum gigi. Ini kalau yang setelah gigi namanya cavitas oris propria. Nah, dua bagian ini tuh dipisahin sama yang namanya arcus dentalis superior et inferior, dan juga dibatasi oleh processus alveolaris maxilla et mandibula. Terus di sini tuh ada arcus dentalis, ada palatum durum, palatum mol. Nah, ini bakal dijelasin lebih jelas nantinya. Terus ada diafragma oris, ada rima oris, ada arcus dentalis sama isthmus faucicum. Ini aku bakal jelasin lebih jelas tentang palatum durum sama palatum molnya. Jadi palatum durum dulu. Ada palatum durum sama palatum mol. Jadi ini tuh merupakan bagian atas dari cavitas oris. Nah, terus di palatum ini tuh ada muskulusnya. Yang pertama palatum durum itu ada dua bagian, yaitu kalau 2/3 anterior itu ada processus palatinus ossis maxilla. Terus kalau yang 1/3 posteriornya ada lamina horizontalis ossis palatini. Terus lanjut ke palatum mol, dia tuh ada musculus tensor veli palatini, levator veli palatini, palato pharyngeus, ada uvula sama palato glossus. Terus lanjut setelah ke itu kita pasti ke lidah untuk ngecap atau apapun, lidah atau lingua ya namanya. Dia tuh dibagi jadi dua bagian yang besarnya gitu. Jadi bagian paling dalam ini yang kayak ini, yang di biru itu namanya pars postsulcalis. Nah, kalau yang bagian arah luarnya itu namanya pars nih, yang kuning, pars pre. Jadi ini post, ini presulcalis. Di bagian pars presulcalis ini tuh ada papilla filiformis, ada papilla fungiformis, ada papilla fallata, papilla foliata.
Terus kalau sedangkan yang di depan, yang ini, yang pre, sedangkan di post, oh ya kalau yang di post berarti yang dalam ya. Kalau yang di post sulcalis itu ada plica glossoepiglotica mediana, terus ada plica glossoepiglotica lateralis, sama valcula epiglotica, sama fossa piriformis. Nah terus di lingua ini juga ada otot-ototnya, jadi tuh buat musculus. Jadi di ototnya itu ada musculus extrinsic sama intrinsik. Kalau yang extrinsic itu ada musculus genioglossus, terus ada hyloglossus, ada styloglossus, ada palatoglossus. Nah, ini semua tuh bakal diinervasi sama nervus hypoglossus, kecuali yang musculus palatoglossus itu tuh bakal diinervasi sama ramus pariealis nervus vagus. Buat yang intrinsik ini itu ada musculus longitudinalis superior, terus longitudinalis inferior, transversus lingua, sama verticalis lingua. Nah terus di lingua juga ada saraf-sarafnya. Jadi kalau yang ini tuh ada dua bagian, buat bagian sensorik sama buat bagian motorik. Ya sensorik itu buat yang merasa, kalau motorik itu yang gerak. Nah sensorik ini di bagian depan 2/3 bagian depannya itu tuh buat ngerasain yang kayak umumnya, kayak panas atau apa, sakit gitu. Nah itu tuh oleh nervus mandibularis. Nah kalau yang sensasi khusus, jadi kan kalau yang tadi sensasi umum yang panas, sakit, ada sensasi khusus yang kayak ngerasain asem, pahit, manis kayak gitu. Nah itu tuh oleh nervus facialis. Terus lanjut belakangnya dari yang sensorik tadi, 1/3 posteriornya itu cuma diinervasi sama satu nervus, itu tuh nervus glossopharyngeus. Oke, mungkin cukup yang lingua. Lanjut ke gigi. Nah di gigi ini atau biasa disebut dentes. Jadi gigi ini punya macam-macam juga, atau bagian-bagiannya juga. Ini tuh yang pertama ada yang I. Ini I itu incisivi, itu tuh gigi seri. Terus ada caninus, itu tuh gigi taring. Tuh ada premolar. Ini tuh cuman ada di permanentes. Terus terakhir tuh ada molar. Ini molar ini salah. Molar ini buat gigi geraham. Nah keseluruhan itu kalau gigi anak-anak tuh ada 20, kalau gigi orang tua tuh ada 32. Lanjut ke oroparing. Jadi kalau oroparing ini dibagi jadi 3, itu ada nasoparing, ada oroparing, ada laringoparing. Ya. Nah di sini tuh ada namanya tuh annulus Waldeyer. Ya di sini tuh ada namanya annulus Waldeyer. Ini nih. Atau biasa disebut dengan lingkaran jaringan limfoid. Yang ini tuh yang disuruh oleh tonsilla pharyngealis, terus tonsilla palatina, tonsilla lingualis, sama tonsilla tubal. Oke, lanjut aja ke esophagus. Jadi di esophagus itu ada 3 pars. Jadi ada pars cervical, pars thoracal, sama pars abdominalis. Kalau yang cervical itu dari VC6 sampai VT1. Terus kalau yang thoracal itu dari VT1 sampai 10. Kalau yang abdominalis itu dari VT10 sampai VT11. Nah, letak dari esophagus ini itu ada di posterior trachea.
Nah, di esofagus ini ada penyempitan. Jadi penyempitan atau angustia esofagus. Nah, ini tuh ada 3 nih. Ini ada yang superiornya, ada yang medianya, ada yang inferior penyempitannya. Nah, kalau yang superior ini di VC6, yang inferior ini di VC6. Terus tempatnya itu pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Terus kalau yang media itu di VTH 4 atau 5 itu tuh di tempat arcus aorta dan juga bronchus primadius dexter menyilang ya. Terus yang terakhir ada di inferior, penyempitan inferior itu tuh di VTH 10. Nah, ini tuh terjadi saat melalui hiatus esofagus. Terus esofagus juga ada neurovaskularisasinya. Neurovaskularisasinya itu sepertiga superiornya itu ada esophagealis dan juga thyroidea inferior. Terus ada sepertiga medianya itu ada sepertiga superior, sepertiga media, sepertiga inferior. Nah, yang medianya itu ada aorta descendens thoracica dan juga arteri bronchialis dextra et sinistra. Terus ada sepertiga yang inferiornya itu ada gastrica sinistra. Nah, selain itu juga ada venanya. Jadi sepertiga superior sama sepertiga media sama sepertiga inferior juga sama. Kalau yang sepertiga superiornya ada vena thyroidea inferior. Kalau yang sepertiga medianya ada vena azygos. Terus sama sepertiga inferiornya ada vena gastrica sinistra. Lanjut lagi ke gaster atau sinister. Gaster, kok sinister? Lanjut ke gaster atau lambung. Nah, di sini tuh ada esofagus. Ini tuh ini ada kardia yang bakal nyambungin ke esofagus. Terus ada fundus yang bakal isinya tuh gas. Terus ada badannya itu ada pylori. Nah, pylori ini ada antrum sama kanalis. Terus ada ini lanjut ke duodenum. Nah, kalau yang si kanal itu ada musculus sphincter pylorinya. Terus ada curvatura minus sama curvatura minus. Ini curvatura minus, ini curvatura maius. Nah, ini bakal dijelasin lebih lanjut di sini. Kalau curvatura minus itu ada ligamentum hepatoduodenal yang bakal berisi sama vena porte hepatis, ada hepatica propria, ductus choledocus sama plexus hepaticus. Terus ada ligamentum gastrohepaticum juga. Lanjut, kalau yang omentum maius itu ada ligamentum gastrocolica, ada ligamentum gastriperica ya, sama ligamentum gastrolianal, sama ligamentum spenorenal. Oke. Nah, lanjut ke arterinya. Jadi di sini juga ada arterinya. Itu ada arteri gastrica sinistra yang berasal tuh dari truncus coeliacus. Terus ada gastrica dextra yang asal dari arteri hepatica communis. Terus ada gastrica brevis itu berasal dari arteri lienalis. Terus ada gastromentalis yang sinistra itu dari arteri lienalis pada hilum lienale. Terus sama gastromentalis dextra itu berasal dari yang gastroduodenalis. Terus sama yang terakhir gastrica posterior yang berasal dari arteri lienalis. Tapi itu yang
yang lienalis itu nggak selalu ditemuin. Nah terus kan tadi ada suruh ini juga ya, apa yang bagaimana kompensasi speech sama gerakan pencernaan saat orang lagi makan rakus di all you can eat. Jadi itu tuh saat seseorang makan rakus itu ternyata itu berperan penting dalam mencegah makanan kembali ke esofagus. Setelah ditelan itu, makanannya itu kan dikunyah, kan akan bergerak ya melalui esofagus ke lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Ini pastinya masuk ke mulut dulu, terus ke sini, terus ke gaster, terus nanti keluar. Nah, habis dari esofagus ke lambung itu dengan gerakan peristaltik tadi, terus kontraksi ototnya, nah itu kan didorong lewat kontraksi otot ke bawah di lambung. Terus makanan itu bakal dicampur sama asam sama enzimnya, terus bakal ngebentuk chemokine. Nah itu yang bakalan dipindahin ke usus halus. Nah dari usus halus ini baru berlanjut ke peristaltik yang bakal ngebantu nyerap si nutrisi sama pengeluarin sisa makanannya. Nah habis itu makanan itu bakal cepet diproses. Nah proses ini kalau keganggu bakal nyebabin ketidaknyamanan tadi gitu. Makanya all you can eat ya kayak gitu kalau dia merasa tidak nyaman. Mungkin sekian untuk laporan yang kedua. Lanjut ke laporan yang ketiga. Pertanyaannya, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sedang mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Nah, sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan yeyunum dan ileum. Nah, kalau perbedaannya itu ada ini. Nih, fasa rekta dari ini yang yeyunum, ini yang ileum. Ini fasa rekta dari yeyunum itu dia tuh lebih panjang, kalau ini tuh lebih pendek. Nah terus kalau si arteri Arcades-nya itu dia tuh hanya, kalau yang yeyunum itu hanya 1-2 tingkat, tapi kalau yang ileum itu susunannya tuh bersusun juga lebih kompleks gitu. Terus untuk apa nih? Untuk plaque-nya ini, dia tuh kalau yang yeyunum itu ada beberapa aja. Kalau yang ileum itu banyak. Terus ini ada tabelnya juga. Jadi kalau letaknya yeyunum itu di regio umbilicalis, kalau ileum itu kanan bawah cavum abdomen pelvis. Kalau warnanya yeyunum itu merah gelap, kalau yang ileum itu merah pink, kayak lebih terang. Diameternya tuh kalau yang yeyunum 2-4 cm, kalau yang ileum itu 2-3 cm. Nah, dinding atau otot polosnya itu kalau yeyunum itu tebal, nih kelihatan tebal. Kalau yang ileum itu lebih tipis gitu. Terus kalau vaskularisasinya itu kalau yeyunum itu lebih banyak daripada yang ileum. Ileum tuh sedikit vaskularisasinya. Fasa rekta tadi yang aku bilang, dia tuh kalau yang yeyunum lebih panjang-panjang, kalau yang ileum tuh pendek-pendek. Terus Arcadesnya hanya 1-2 tingkat kalau yang yeyunum, kalau yang ileum tuh bersusun atau lebih kompleks. Terus lemaknya itu sedikit, lemak mesenteri di yeyunum sedikit, kalau yang ileum tuh banyak. Plika circularisnya itu besar, tinggi, terus rapat. Plika.
Terus kalau yang ileum itu sedikit dan jarang, tidak ada di bagian distalnya. Terus placule-nya itu ada ileumnya beberapa, kalau ileum banyak. Oke, lanjut. Yang B-nya, jelaskan struktur bangunan di kolon. Jadi ini bentuknya kayak gini. Jadi bagian-bagian pentingnya tuh ada Taenia coli, ada incisura dan haustra. Ini haustra. Terus ada plica semilunaris, ada appendixes epiploica, ada sulci paracolici dextra et sinistra. Nah, di Taenia coli itu dibagi lagi jadi ada omenthalis, ada mesocolica, ada libera. Kalau yang mesocolica itu tempat pelekatan itu mesokolon. Kalau yang omenthalis itu pelekatannya di omentum maius, sama kalau libera itu nggak dilekati apa-apa, dia nggak melekati bangunan apapun. Lanjut, ini ke lebih dekatnya, ini haustra. Di tengah-tengahnya ada incisura, terus sama appendix. Mungkin gitu ya. Nah, lanjut lagi. Ini tuh terletaknya tuh di perbatasan ileum sama intestinum crassum. Terus panjangnya tuh sekitar 7,5 cm, terus seluruhnya itu ditutupi oleh peritoneum. Nah, terus lipatan peritoneumnya ini di sekitar cecum itu tuh bakal ngebentuk recessus ileocaelis superior, inferior, sama yang retro. Nah, ini tuh terletak di fossa iliaca dextra di atas dari musculus iliopsoas, dan tepatnya tuh di belakang dinding abdomen, dan inferior plicanya itu ileocecalis. Lanjut ke kolon. Ini tuh ada 4 kolon ya. Yang pertama itu ada kolon ascendens. Ini ascendens. Ya, ini ascendens dulu. Jadi itu dari cecum sampai ke permukaan inferior lobus hepatic dexter itu tuh bakal belok ke kiri ngebentuk plexura coli dextra. Nah, terus lanjutkan lagi sebagai kolon transversum. Nah, ini kolon transversum. Nah, kalau di kolon transversum itu berjalan menyilang abdomen mulai dari flexura coli dextra sampai ke flexura coli sinistra. Lanjut ke kolon descendens. Kalau kolon descendens itu terletak pada kuadran kiri, atas dan bawah, ya kan? Terus berjalan ke bawah dari flexura coli sinistra sampai ke pinggir pelvis. Terus lanjut lagi ke kolon sigmoideum. Sigmoideum ini penggantungannya itu ada mesokolon sigmoideum, terus melanjutkan diri ke rektum, kayak gitu. Nah, baru masuk ke rektum dan analis kanalis. 3C pertanyaannya itu tentang rektum, analis, dan kanalis. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, yang pengeluaran feses ini ada di situ, rektum dan analis kanalis. Jadi tuh di sisi luarnya itu ada flexura sacralis dan juga flexura perinalis. Terus juga di sisi dalamnya itu ada tunica mucosa yang terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan plica transversalis recti. Nah, terus yang paling penting mungkin ya, ada zona dari transisi dari rektum ke kanalis analis yang ditandai dengan linea anarectalis atau anarectalis junction.
Nah, area ini tuh bakal diciriin dengan adanya perubahan dari plika transversalis recti yang bakal jadi plika longitudinal anal kanal. Seperti itu. Terus lanjut ke anus anal. Nah, anal kanal ini dibagi jadi 3 segmen gitu. Ada zona kolumnaris, ada pecten analis, sama zona kutanea. Nah, kalau kolumnaris ini terdiri dari lipatan longitudinal, kalau yang analis ini epithelium squamous kompleks non konifikasi, sama kutanea ini kulit eksternalnya yang dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Lanjut, mungkin ada otot-ototnya ya. Jadi otot-ototnya itu ada musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos ya. Terus corrugator ani itu otot polos juga. Sphincter ani externus itu otot skelet, sama yang terakhir itu musculus puborectalis itu otot skelet bagian musculus levator ani. Kayak gitu. Terus lanjut ke vaskularisasi dari si anal ini ya. Kalau arterinya itu ada arteri rectalis superior cabang arteri mesenterica inferior, terus ada arteri rectalis media itu cabang arteri iliaca interna. Terus ada arteri rectalis inferior cabang arteri iliaca interna. Terus ada venanya juga, itu ada vena rectalis superior, itu vena mesenterica inferior, itu vena porta. Terus ada vena cava inferior, itu vena rectalis media menuju, dan vena iliaca interna. Terus ada yang terakhir vena cava inferior, itu tuh ada vena rectalis inferior, vena pudenda interna, sama iliaca interna. Terus yang terakhir mungkin ada inervasinya ya. Itu tuh ada simpatis, itu nervus splenocolumbalis, sama yang parasimpatis itu nervus planchini atau pelvini. Terus juga pada anal kanal ini itu drainase dari venanya itu terletak di atas linea pectinate, terus bakal muara ke vena porta. Terus sedangkan drainase di bawah linea pectinate ini bakal muara ke vena cava inferior. Terus yang terakhir itu ada di bagian rectum juga ada caudal. Nah, itu tuh dapat diinervasi dari cabang plexus sacralis, yaitu nervus pudendus dengan yang disebut dengan nervus haemorrhoidales inferior. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.